Kesempatan kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan, khususnya terkait dengan pengangkatan atau yang kita kenal dengan sebutan rapture. Di sesi sebelumnya kita sudah belajar bahwa rapture atau pengangkatan merupakan salah satu dari banyak misteri yang ada di Alkitab, rahasia yang Tuhan sembunyikan dari para penguasa dunia kegelapan untuk dinyatakan kepada hambanya, ya, kepada orang-orang yang punya kerinduan untuk menyelidiki, untuk mencari tahu, untuk mau belajar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran ini baru disingkapkan lebih dan lebih lagi setelah penyalipan, setelah kebangkitan, bahkan setelah kenaikan Yesus ke surga. Dan kita sudah belajar salah satu misteri itu adalah pengangkatan. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa di dalam Alkitab pengangkatan bukanlah hal yang baru, karena ada 7 pengangkatan yang sudah terjadi sebagian, dan sebagian lagi sedang kita nantikan, termasuk pengangkatan gereja, pengangkatan orang percaya. Haleluya. Dan di sesi kali ini saya mengajak Anda untuk belajar tentang 3 hal. Yang pertama, makna daripada pengangkatan. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang seringkali menakutkan bagi banyak orang Kristen, karena mereka salah mendapatkan informasi. Akankah orang Kristen tertinggal pengangkatan? Itu juga akan dijawab hari ini. Dan akhirnya kita akan menjawab pertanyaan, apakah kita, Anda dan saya, siap untuk pengangkatan? Ya, tanpa panjang lebar saya mengajak Anda untuk melihat bagian yang pertama dari firman Tuhan di sesi kali ini, atau bagian yang ketiga sebagai bagian dari sesi yang sebelumnya juga. Kita akan mulai dengan makna daripada pengangkatan. Kita tahu di dalam bahasa aslinya pengangkatan adalah kata harpazo. Harpazo ini adalah kata yang dipakai untuk mendeskripsikan pengangkatan. Karena itu mari kita lihat di bagian berikutnya ada 4 makna harpazo atau pengangkatan. Makna yang pertama adalah merebut dengan paksa atau membawa dengan diam-diam. Kenapa Tuhan harus merebut gerejanya? Kenapa Tuhan harus merebut orang percaya dengan paksa? Kalau Anda membaca di Efesus 2 ayat yang kedua, Efesus 6 ayat yang ke-12, kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini ada penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah di udara yang menguasai lapisan tertentu daripada langit. Karena itu Tuhan harus memastikan orang percaya yang diangkat itu tidak bisa ditahan oleh roh jahat. Dan pada akhirnya nanti memang benar bahwa roh jahat tidak akan dapat menahan kita. Nah, kalau Anda melihat di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 31, ini adalah kisah Yakub membawa istri-istrinya dan juga anak-anaknya keluar dari rumah daripada mertuanya dan kembali ke tanah kelahirannya, ke tanah asalnya. Dan ini juga memberikan satu definisi tentang bagaimana Tuhan akan membawa gerejanya dengan diam-diam. Karena di sana dikatakan bahwa Yakub tidak pamitan dulu. Dia langsung membawa, mempelainya, membawa anak-anaknya, untuk kembali ke tanah kelahirannya. Dan di tengah perjalanan kita tahu kisahnya bahwa Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan, dengan makhluk roh ini yang adalah satu penampakan diri daripada Yesus Kristus di perjanjian lama, di mana Yakub diubahkan namanya menjadi Israel. Dan kita melihat pergumulan itu, ini merupakan gambaran daripada pengangkatan nantinya ketika Yesus mengangkat orang percaya
akan dilakukan dengan paksa dan dilakukan dengan diam-diam. Makna harpazo yang kedua adalah, di slide berikutnya kita bisa melihat, yang kedua adalah melepaskan dari bahaya atau kehancuran. Bisa diklik slide berikutnya, melepaskan dari bahaya atau kehancuran. Nah, kita tahu bahwa masa kesesakan besar, masa tribulasi merupakan masa yang penuh dengan bahaya, masa yang penuh dengan penderitaan. Dan kita bisa lihat ayatnya di dalam Daniel 12 ayat yang pertama, Matius 24 ayat 21 sampai 22, bahkan di ayat yang ke-22 dikatakan, kalau Tuhan tidak mempersingkat waktunya, mungkin orang-orang pilihan pun juga tidak akan selamat. Ya, kita juga bisa melihat masa tribulasi atau masa kesesakan selama 7 tahun itu digambarkan dari pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-18 daripada kitab Wahyu. Dan kita melihat di sana ya kombinasi dari angka 7, ya 7 penghakiman, 7 cawan, 7 sangkakala, ya 7 tulah dan lain sebagainya. Karena itu harpazo itu sangat cocok dengan sebutan bahwa kita percaya, satu doktrin yang kita percaya dan kita harus pegang teguh adalah pengangkatan akan terjadi pra-tribulasi. Ya, Tuhan tidak akan mengizinkan gerejanya, orang percaya, untuk mengalami masa kesesakan besar. Karena di masa tribulasi Tuhan hanya akan berurusan dengan bangsa Israel yang belum percaya dan juga orang-orang non-Yahudi yang menolak keselamatan dari Yesus Kristus. Kita bisa lihat beberapa ayat supaya kita lebih yakin lagi. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi murka yang akan datang berbicara tentang masa kesesakan besar. Dan juga dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita orang percaya untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan satu ayat lagi, Roma 5 ayat yang ke-9, kita bisa melihat di sana, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi definisi yang kedua daripada pengangkatan atau harpazo itu menunjukkan atau menjustifikasi bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa kesesakan besar. Makna yang ketiga dari harpazo adalah kuasa ilahi yang mentransfer atau memindahkan seseorang dari satu lokasi ke lokasi yang lain, atau dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Di sesi sebelumnya kita sudah belajar ada 7 pengangkatan di Alkitab: Henokh, Elia, Yesus, Paulus, gereja Tuhan, 144.000 saksi Israel, dan 2 saksi Allah di akhir zaman nanti. Ya, ini merupakan salah satu contoh daripada atau ilustrasi daripada definisi yang ketiga ini. Kita juga punya gambaran yang lain tentang pengangkatan di dalam Perjanjian Baru. Stefanus, ya, ini mendeskripsikan ini bukan berarti bahwa Stefanus mengalami pengangkatan, tetapi ya Stefanus juga mengalami harpazo. Artinya dia dipindahkan dari satu lokasi, satu dimensi ke lokasi atau dimensi yang lain. Kalau Anda membaca di Kisah Rasul 7 ayat 55 dan 56, ketika Stefanus dirajam, dia melihat surga terbuka dan dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan kita juga melihat Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik untuk mempersekusi, untuk menganiaya umat Allah atau orang-orang Kristen.
dia berjumpa dengan Yesus sendiri dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Dan di sana dia juga melihat satu cahaya yang membuat matanya terbutakan, sehingga dia ada di dimensi yang lainnya. Ada satu kisah juga yang menarik dalam Kisah Rasul 8 ayat 39 sampai 40, di mana Filipus yang pada saat itu sedang melayani di Samaria, ya dipindahkan, ditransfer oleh kuasa ilahi sejauh 106 km dari Samaria ke Gaza. Inilah contoh-contoh atau gambaran tentang harpazo, ya kata yang dipakai untuk menggambarkan pengangkatan itu, saudara. Ya, ini luar biasa. Kalau Anda perhatikan 100 km itu jarak kurang lebih dari Pulau Mas ke Bukit Doa Mount Hermon. Ya, jadi kalau Anda mengalami kuasa ilahi, Tuhan sanggup untuk memindahkan Anda dari rumah Pulau Mas ke Bukit Doa di puncak 100 km dalam waktu sekejap mata. Haleluya. Dan definisi yang keempat, harpazo adalah mengklaim dengan penuh kerinduan bagi diri sendiri. Dan inilah yang Yesus lakukan ketika Yesus mengangkat gerejanya. Dia begitu merindukan, ya, dia kepengen supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sejati itu tinggal bersama-sama dengan dia di rumah Bapaknya. Itu diungkapkan dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Yohanes 6 ayat 44 dan 54, bahwa Yesus berjanji akan membangkitkan pada akhir zaman orang-orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17 bagian B, tujuan pengangkatan adalah supaya kita semua orang-orang percaya bisa tinggal bersama-sama dengan Yesus di sorga. Dan 2 Korintus 11 ayat yang kedua, mari kita lihat 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi ya, ini satu pertemuan yang luar biasa, karena itu akan dirayakan di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Dan tentang pernikahan itu banyak dibicarakan. Ini merupakan salah satu misteri yang Tuhan singkapkan. Hubungan antara Kristus dengan gereja itu seringkali digambarkan seperti hubungan suami dan istri. Secara khusus dalam 1 Timotius 3 ayat 2 ini berbicara tentang bagaimana kita memilih, ya, penilik jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sini dikatakan penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi pernikahan yang ideal jelas di sini dikatakan satu suami dan satu istri. Nah, kita tidak perlu mempermasalahkan bagaimana kalau istrinya sudah meninggal, suaminya sudah meninggal. Bukan itu pokok pembahasan kita di sesi kali ini. Intinya adalah Tuhan mau kita setia hanya pada satu Allah saja, satu Tuhan saja. Dan sudah jelas siapa Allah yang sejati, siapa Tuhan yang sebenarnya. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa saya tulis di sini Bilangan 17 ayat yang ke-8? Kalau Anda masih ingat, bangsa Israel pernah berantem, pernah cekcok dan berselisih dengan Musa. Kenapa Harun yang dipilih sebagai imam? Nah, kemudian Tuhan bilang di dalam Bilangan 17, oke, semua suku Israel, masing-masing pemimpinnya, masing-masing tua-tuanya harus memberikan tongkatnya. Dan tongkatnya itu harus dibiarkan semalaman. Hari esoknya, tongkat yang muncul tunas, artinya itulah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kita tahu pada akhirnya tongkat Harunlah yang memunculkan tunas. Nah, ini juga merupakan satu bukti bahwa Yesus Kristus, ini gambaran, saudara. Karena
Perjanjian Lama merupakan bayangan daripada Perjanjian Baru. Ini merupakan satu gambaran bagaimana Tuhan membuktikan bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang layak untuk disembah, satu-satunya jalan keselamatan. Kalau Anda kepingin sampai di surga, satu-satunya jalan hanyalah melalui Yesus Kristus. Buktinya apa? Ini merupakan satu ilustrasi. Ya, semua agama mengklaim bahwa pemimpinnya adalah jalan kebenaran, adalah jalan keselamatan. Islam punya Muhammad, Buddha punya siapa? Gautama. Dan yang lain semua mengklaim bahwa pemimpinnya itu adalah jalan keselamatan. Nah, Tuhan putuskan bagaimana supaya dunia tahu siapa Allah yang sebenarnya. Tuhan bilang, bunuh semuanya, matikan semuanya. Siapa yang bangkit kembali, dialah Allah yang sebenarnya. Dan kita tahu dari semua pemimpin agama di dunia, siapa yang bangkit kembali. Namanya Yesus Kristus, dan dia cuma satu-satunya yang bangkit kembali. Haleluya. Jadi dialah Tuhan yang sejati, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala ilah, yang kita kenal juga dengan sebutan Isa Al-Masih. Ya, kalau Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih, itu terserah Anda. Ya, Anda punya pemikiran masing-masing. Saya percaya Anda pun punya dasar untuk membenarkan pernyataan Anda. Haleluya. Dan Tuhan bisa saja menyingkapkan sesuatu yang baru nantinya, karena pewahyuan dari Tuhan selalu bersifat progresif. Haleluya. Jadi inilah makna daripada pengangkatan. Ada 4, dan tidak mengherankan bahwa memang dari makna ini, dari definisi ini, bahwa kita akan mengalami pengangkatan sebelum dunia masuk di dalam masa kesesakan yang besar. Dan kita harus tentunya bersiap sedia. Kenapa? Karena di slide berikutnya kita akan melihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-52, bahwa pengangkatan akan terjadi dalam sekejap mata. In the blink of an eye. Artinya apa? Ketika Anda berkedip, begitu Anda membuka mata lagi, itu hitungannya nggak sampai 1 detik, saudara. Anda sudah pindah dari satu dimensi ke dimensi yang lain, dari bumi ke surga. Jadi Anda tidak akan sempat untuk melakukan hal yang lain. Jadi kalau Anda berpikir, oh nanti kalau semua orang sudah mengalami pengangkatan, pada detik itu aku akan bertobat. Terlambat, saudara. Terlambat. Apakah sempat bertobat? Kita lihat satu contoh, saudara. Yohanes 12, saya sudah pernah singgung ini di sesi sebelumnya. Yohanes 12 ayat 27. Di sini Yesus memberitakan kematiannya, dan dia mendengar suara dari sorga. Ada suara Bapaknya merespon. Di sini dikatakan, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang menolak Kristus, suara dari sorga terdengar seperti guntur. Dan saat ini mungkin ada suara guntur-guntur kecil di luar karena sedang terjadi hujan. Bagi orang percaya, ya, suara guntur itu dikatakan di sini ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang yang hidup menyembah kepada Tuhan, yang akan mendengar bunyi nafiri terakhir, yang merupakan tanda bahwa ini saatnya gereja dipersatukan dan dipertemukan dengan mempelai laki-laki Yesus Kristus. Haleluya. Dan bagi Anda, bukan Anda maksudnya, tetapi bagi orang yang tertinggal pengangkatan, pilihannya cuma 3, sudah. Anda tinggal pilih. Opsi yang pertama, Anda akan mengalami wabah atau penghakiman dari Tuhan.
Itu Wahyu 6 sampai 18 sebenarnya. Ini hanya salah satu contoh saja. Atau yang kedua, Anda tetap kekeh. Oh, Anda akhirnya sadar Anda mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, antikris tidak akan suka itu. Dan apalagi kalau Anda menolak the mark of the beast, Anda menolak tanda sang binatang, pilihannya cuma satu, dipenggal kepala. Dan Wahyu 20 ayat yang keempat, di sana dikatakan, aku melihat orang-orang yang meninggal, yang kepalanya dipenggal. Nanti Anda baca ayatnya, Wahyu 20 ayat yang keempat. Ini opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, kalau Anda menolak the mark of the beast, Anda menolak tanda sang binatang, Anda tidak akan bisa berjual beli, Anda tidak akan bisa bertransaksi atau berbisnis. Maka yang terjadi, Anda akan miskin atau kelaparan. Pilihannya cuma itu, saudara. Karena itu saya nasihatkan kepada kita semua, pendengar-pendengar firman Tuhan ini, mari persiapkan dirimu, lebih baik ikut dalam pengangkatan daripada harus melewati masa kesesakan. Haleluya. Jadi siap sedia senantiasa, saudara. Dan waktunya sudah semakin dekat. Mari kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Dan ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik dan seringkali ditakuti oleh banyak orang Kristen. Karena banyak orang Kristen yang suka sekali ditakut-takuti. Akankah kita, orang Kristen, tertinggal pengangkatan? Ya, tergantung firman apa yang selama ini Anda dengar, tergantung Alkitab mana yang selama ini Anda baca, dan tergantung sejauh mana pemahaman Anda tentang Alkitab yang Anda baca. Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Anda boleh tidak setuju dengan saya, Anda boleh memberikan argumentasi Anda, tetapi ini adalah hasil pembelajaran saya dan bukan hanya dari satu orang saja, tetapi dari berbagai sumber. Saya sudah coba untuk riset, saya coba untuk belajar, saya coba untuk merenungkan dalam kehidupan saya sendiri. Kita lihat di slide berikutnya. Kalau Anda melihat tentang hal tertinggal pengangkatan, tentang dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, itu ayat-ayatnya ada di kitab-kitab ini, saudara. Kalau Anda membaca Matius sampai Yohanes, Ibrani sampai Wahyu, di sanalah banyak terdapat ayat-ayat yang menyeramkan dan mengerikan. Kalau engkau sengaja berbuat dosa, dosamu tidak akan diampuni lagi. Kalau engkau tidak setia kepada Tuhan, maka engkau akan tertinggal pengangkatan. Itu ayat-ayatnya ada di kitab-kitab ini, saudara. Dan saya mau katakan bahwa ini, saya tahu ini adalah pengajaran yang cukup ekstrim bagi Anda yang belum pernah mendengarnya. Matius sampai Yohanes, sebagian besar itu masih perjanjian lama. Banyak hal yang belum disingkapkan setelah penyalipan Yesus, kenaikan dan juga kebangkitan Yesus. Dan sebagian besar Matius sampai Yohanes itu ditujukan ke Israel. Jadi hal-hal yang menyeramkan itu ditujukan ke Israel. Karena banyak orang Yahudi, banyak orang Israel, bahkan sampai saat ini pun banyak dari mereka yang dibutakan. Dan merekalah akan masuk mengalami masa kesesakan. Dan itu dinubuatkan sendiri oleh Yesus. Tentang gadis bodoh yang tertinggal pengangkatan. Itu berbicara tentang bangsa Israel. Berbicara tentang orang-orang Yahudi. Apakah orang Kristen bisa belajar prinsip? Oh iya, tentu. Kita bisa belajar prinsip di sana. Kita harus menjadi orang percaya. Kita harus punya Roh Kudus di sana. Ya, di sana kan berbicara tentang gadis bodoh yang kehabisan minyak untuk lampunya, itu berbicara tentang Roh Kudus. Kalau kita orang percaya, artinya kita punya minyak, kita punya Roh Kudus itu. Kalau Anda merasa bahwa pandangan ini terlalu ekstrim, kenapa gadis bodoh itu tertinggal pengangkatan? Mengapa gadis bodoh itu ya dikatakan dalam Matius 25 ayat yang ke-12, kenapa mereka tidak diterima dan ditolak oleh Yesus? Karena alasannya gampang saja, karena Tuhan tidak mengenal mereka. Dan kalau Tuhan tidak mengenal mereka, artinya mereka bukan umatnya Yesus.
Mereka bukan orang Kristen. Mereka bukan pengikut Kristus. Itu saja, sesederhana itu, saudara. Jadi kalau Anda orang Kristen, yang benar-benar Kristen, maka Tuhan mengenal Anda. Haleluya. Yang ditolak oleh Yesus adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus. Dan orang yang tidak dikenal oleh Yesus bukanlah orang Kristen. Anda bisa bilang, oh aku Kristen. Ya, itu kan pengakuan mulut Anda. Tapi apakah Tuhan mengenal Anda? Apakah Roh Kudus hidup di hati Anda dan memberikan kesaksian bahwa Anda orang yang diselamatkan? Anda lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang yang memanggil dia Tuhan, Tuhan ya. Orang Buddha juga manggil Tuhan, Tuhan. Ya, Islam juga memanggil itu Tuhan. Ya kan? Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Jadi yang dikenal oleh Tuhan hanyalah mereka yang hidup di dalam keselamatan oleh Yesus. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana aku tahu bahwa aku percaya kepada Yesus? Anda baca nanti 1 Korintus 15. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Itulah inti daripada pesan Injil. Itulah the gospel. Kalau Anda percaya bahwa Yesus mati, Yesus dibangkitkan, Yesus naik ke surga, ya, kemudian kita percaya dengan mulut, mengucapkan dengan mulut, kita percaya di dalam hati kita, dan ada kesaksian Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita tahu bahwa kita orang percaya, dan orang percaya menunjukkan buah-buahnya. Kita bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Kita bertumbuh di dalam kerinduan akan hal-hal dan perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi. Kita semakin dijauhkan dari keinginan-keinginan dunia dan semakin mendekat, semakin lekat dengan Tuhan, dan kita semakin merindukan hal-hal yang bersifat kekal. Demikian juga dari Ibrani sampai Wahyu. Fokusnya adalah bangsa Yahudi. Karena Galatia 2 dikatakan di sana ada dua kelompok pemberita Injil. Kelompok yang pertama dikirim kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itulah Paulus dan kawan-kawan. Tetapi Petrus dan kawan-kawan masuk kelompok yang kedua. Mereka diutus kepada orang-orang yang bersunat. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Dan Ibrani Wahyu banyak berbicara dan mengacu kepada orang percaya yang akan mengalami masa tribulasi. Hari-hari terakhir, banyak ayat firman Tuhan tentang akhir zaman di dalam kitab Ibrani sampai Wahyu. Jadi kita harus berhati-hati di dalam membaca dan mempelajari Alkitab. Terkadang ayat yang tidak relevan dengan kita, jangan kemudian dipakai dan diterapkan untuk kehidupan kita. Dan akhirnya kita menjadi takut, kita menjadi salah kaprah, kita tidak mengerti. Yang kita harus tahu bahwa, kita lihat di slide yang berikutnya, gereja, yang namanya gereja, orang Kristen tidak akan, sekali lagi saya mau katakan, tidak akan terlewat pengangkatan. Tidak ada yang namanya pengangkatan parsial. Oh, orang Kristen ini akan mengalami pengangkatan. Orang Kristen itu tidak akan mengalami pengangkatan. Tidak ada seperti itu, saudara. Yang namanya gereja adalah tubuh Kristus. Tidak mungkin Tuhan cuma mengangkat tangannya doang, kakinya nggak diangkat. Ya, ini pengangkatan tubuh Kristus. Dan ini akan menjadi kali pertama di dalam sejarah dunia. Seluruh gereja akan bertemu dan dikepalai langsung oleh Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja, kepala daripada tubuh itu, saudara. Pertama kalinya dan untuk terakhir kalinya gereja akan bersatu. Haleluya. Saat ini sangat sulit untuk mengharapkan gereja-gereja bersatu, apalagi dengan berbagai doktrin dan lain sebagainya. Sulit sekali. Mau mempertemukan para pemimpin gereja, nggak usah bicara internasional. Ketemu Indonesia saja sangat sulit. Mempersatukan Indonesia saja sangat sulit. Hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Haleluya. Karena itu kalau bicara pengangkatan, saudara, bicara tentang gereja, nasihat bagaimana hidup untuk Tuhan,
Itu kita harus mengacu kepada surat-surat Paulus. Sekali lagi, bukan berarti terus kemudian Anda membuang Matius sampai Yohanes, Ibrani sampai Wahyu Anda buang begitu saja. Bukan, ada prinsip-prinsip tertentu yang kita bisa belajar dari kitab-kitab itu. Tetapi kalau bicara tentang kehidupan bergereja, ya secara spesifik, kitab Roma sampai Filemon. Karena itulah surat-surat Paulus yang kita tahu, Paulus diutus kepada gereja. Di pendahuluannya saja kita sudah tahu bahwa Paulus selalu berkata salam kasih karunia bagi jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, jemaat di mana, jemaat di mana. Itu jelas berbicara bahwa surat-surat Paulus ditujukan kepada gereja, kepada jemaat. Dan kalau Anda melihat tentang gereja atau jemaat itu, Efesus 1 ayat 13 sampai 14, mari kita lihat. Ini ada satu kesejajaran yang luar biasa. Anda mungkin tidak suka dengan pesan ini, saya tidak tahu kenapa. Ada beberapa orang Kristen yang tidak suka semua orang Kristen mengalami pengangkatan. Saya juga bingung, kenapa kepengen ada orang Kristen yang ketinggalan. Saya mau bilang bahwa satu-satunya yang akan ketinggalan adalah orang yang bukan Kristen. Anda bisa mengaku Kristen, tetapi kalau Anda ketinggalan di dalam pengangkatan, artinya Anda tidak benar-benar percaya. Hanya karena Anda rajin ke gereja tidak membuat Anda orang Kristen. Haleluya. Hanya karena Anda sering tinggal di garasi tidak membuat Anda sebuah mobil. Benar nggak? Anda manusia, tapi tinggalnya di garasi. Hanya karena Anda tinggal di rumah pastori atau di gereja, setiap kali ibadah ada, kemudian Anda merasa bahwa Anda sudah Kristen. Oh enggak, Kristen itu berbicara hubungan pribadi. Hubungan pribadi. Anda bisa melayani Tuhan. Anda bisa, jadi worship leader, Anda bisa jadi pemain musik, Anda bisa melayani di gereja, tapi itu tidak menjadikan Anda orang Kristen. Karena kekristenan bicara tentang hubungan pribadi. Apakah Yesus mengenal Anda? Apakah Anda dikenal Yesus? Haleluya. Apakah Anda mengenal Yesus? Bukan cuma sok kenal, sok dekat, SKSD, ya kan? Tetapi benar-benar punya hubungan yang intim dan menunjukkan buah-buah roh itu, saudara. Menunjukkan bahwa ada satu perubahan hidup. Berubahkah Anda dibandingkan 10 tahun yang lalu? Jangan hanya bicara berat badan Anda yang berubah, tetapi juga kehidupan Anda harus berubah. Karakter Anda, cara berpikir Anda, cara Anda mengevaluasi suatu keadaan, cara Anda mengambil keputusan, cara Anda menjalani kehidupan ini. Anda makin egois atau Anda makin murah hati? Anda makin mudah tersinggung atau makin mudah mengampuni? Nah itu adalah buah-buah roh yang harus ditunjukkan. Bukan berarti terus keselamatan kita ditentukan oleh buah-buah roh atau perbuatan kita. Tidak. Tetapi orang yang diselamatkan, orang yang hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus akan mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Karena dari buahnya lah engkau akan tahu. Haleluya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, orang Indonesia kalau bicara meterai, meterai itu kan cuma dilem, bisa aja dicabut. Nah, itu kan meterai duniawi. Kalau bicara meterai Roh Kudus, ini meterai yang akan tinggal selama-lamanya. Meterai yang tidak akan bisa dicabut. Haleluya. Kalau Anda bisa mencabut meterai Roh Kudus, artinya Anda lebih berkuasa daripada Tuhan. Tuhan yang memeteraikan Anda kok. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Kalau Tuhan sudah memeteraikan, tidak ada yang bisa untuk tidak memeteraikan atau mencabut meterai itu. Kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus adalah down payment. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya.
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi sekali lagi, down payment maksudnya kalau Anda pergi ke sebuah toko, Anda meninggalkan down payment, artinya Anda akan kembali untuk mengklaim barang yang Anda beli. Anda dan saya bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik Yesus. Karena itu Yesus sudah kasih down payment berupa Roh Kudus, meterai Roh Kudus. Dia akan kembali untuk mengklaim apa yang dia sudah bayar lunas. Dan di sini dikatakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sampai pada hari pengangkatan, bukan sampai pada hari kita berdosa kemudian meterai itu dicabut. Enggak, saudara. Saya tidak meremehkan dosa. Kalau Anda berdosa, Anda harus minta ampun. Anda harus dibersihkan hati nurani Anda. Saya percaya itu. Tetapi ya, saya percaya orang namanya manusia, kita tidak akan pernah sempurna. Kita terkadang jatuh di dalam dosa, jatuh dan membuat kesalahan. Bukan berarti ketika kita membuat kesalahan itu kemudian meterai Roh Kudus dicabut oleh Tuhan. Betapa capeknya Tuhan harus mencabut dan menempelkan kembali meterai Roh Kudus itu, saudara. Roma 8 ayat 19 sampai 21 nanti Anda baca sendiri. Ini berbicara bahwa ada satu kemerdekaan, hari pembebasan yang menantikan kita, dan semua makhluk sedang menanti-nantikan dan merindukan hari pembebasan itu. Dan kalau Anda membaca Roma 8 ayat 23, nanti Anda baca sendiri di rumah untuk menyingkat waktu ya. Roma 8 ayat 23 ini ada kesejajaran dengan Efesus 1 ayat 13 berbicara tentang meterai Roh Kudus. Roma 8 ayat 30 ada kesejajaran dengan Efesus 1 ayat yang ke-14. Kemudian berdasarkan Roma 8 ayat 31 sampai 34 bahwa kita dibenarkan. Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Manusia bisa melawan Anda. Manusia bisa bilang, oh ini orang nggak diselamatkan ini orang pasti ke neraka. Siapakah manusia? Anda lebih percaya manusia atau lebih percaya firman Tuhan? Di dalam kemurkaannya manusia bisa mengirim Anda ke neraka. Tapi itu kan cuma perkataan manusia. Anda harus lebih takut kepada perkataan Tuhan. Haleluya, yang bukan saja bisa mematikan tubuh, tetapi juga bisa mematikan jiwa. Karena itu kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Orang mau ngomong apa, ya seringkali orang sudah ketakutan ketika dibilang go to hell, katanya. Itu kan cuma manusia yang ngomong. Saya tahu karena kepercayaan saya kepada Yesus dan apa yang Yesus lakukan bagi saya, maka saya tahu tujuan akhir saya adalah rumah Bapa di sorga. Haleluya. Jadi ini yang harus Anda pegang teguh. Jangan diombang-ambingkan dengan hal-hal yang tidak jelas. Kalau Anda mau belajar lebih lagi, silahkan belajar. Silahkan dalami firman Tuhan. Silahkan, karena namanya pewahyuan. Ya, Anda jangan cuma dengar saya. Karena Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11, jadilah seperti jemaat di Berea, yang sekalipun Paulus yang berkhotbah, sekalipun mungkin mereka mendengar khotbahnya Petrus, tetapi mereka tetap mau menyelidiki, tetap mau belajar sendiri, mau menggali sendiri. Jadilah jemaat seperti jemaat di Berea, yang tidak hanya percaya kepada manusia, tapi benar-benar mau belajar. Kalau Anda tidak percaya, kemudian Anda tidak punya dasar hanya karena Anda subjektif, karena Anda tidak suka sama orangnya, kemudian Anda tidak percaya, ya nggak seperti itu juga lah. Yesus sendiri berkata, orang Farisi, ya Yesus tidak suka sama orang Farisi. Ya karena sifatnya, karena roh agamawinya, tetapi Yesus tetap katakan, ya apa yang diajarkan mereka engkau tetap harus dengarkan. Tetap harus didengarkan karena berbicara pengajaran, berbicara kebenaran. Ya, Anda bisa tidak suka dengan pembawa pesan itu, tapi perhatikan pesan yang disampaikan. Mari kita lihat slide yang berikutnya. It's all about Jesus. Jadi semuanya kembali kepada karya Yesus di Kalvari. Efesus 4 ayat yang ke-30 jelas lagi di sana memperjelas Efesus 1 tadi bahwa meterai Roh Kudus itu sampai pada hari penebusan, yaitu sampai pada hari
pengangkatan. Dan di sini yang tadi yang saya sebutkan 1 Korintus 15 ayat pertama sampai yang keempat, 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 57, semua ini berbicara dan memastikan bahwa kita hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, dan di sana tidak disebutkan sama sekali tentang usaha kita mempengaruhi keselamatan kita. Keselamatan kita benar-benar bisa didasari oleh kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus Kristus dan apa yang Dia lakukan bagi Anda dan saya. Sekali lagi, kalau Anda ingin mengalami pengangkatan dan kebangkitan yang pertama, 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17, kuncinya cuma satu, percaya pada Yesus Kristus. Roma 10 ayat yang ke-9, ya kan? Dikatakan di sana, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28, mari kita baca. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi Anda dan saya orang percaya diperoleh dengan darah Yesus Kristus. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Mari kita lihat. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Jadi di sini dikatakan Anda dan saya diberikan kuasa untuk disebut anak-anak Allah. Memang belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau Anda punya anak, senakal-nakalnya anak Anda, sebobrok-bobroknya moral anak Anda, dia tetap anak. Ada DNA Anda di dalam darah, di dalam tubuh anak itu. Demikian juga ketika kita diadopsi, diangkat sebagai anak, diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Senakal apapun kita, bukan berarti terus kita hidup suka-suka hati karena dosa punya konsekuensi. Ya, apa yang kita tabur kita akan tuai. Ya, tapi namanya status anak tetap anak. Amin. Haleluya. Ini harus membuat kita bersuka cita dan semakin mengasihi Tuhan. Dan kalau Anda membaca ayat-ayat ini, 2 Tesalonika 2 ayat 4 sampai 12, ini berbicara tentang mereka yang akan mengalami tipu daya daripada iblis, mereka yang akan mengalami siksaan daripada antikris. Kata yang dipakai di sana adalah mereka. Lalu ketika Rasul Paulus mau memberikan nasihat kepada orang-orang percaya, kepada jemaat di Tesalonika, dia katakan, saudara-saudara. Jadi Anda membaca Alkitab itu harus kritis. Mereka itu siapa? Yang pasti saya bukan mereka, kita bukan mereka. Tetapi kalau bicara kepada orang percaya, Rasul Paulus jelas dia katakan, mereka adalah saudara, kita adalah saudara. Ya. Kami, seringkali kata itu juga dipakai oleh Rasul Paulus. Kami artinya dia memasukkan dirinya sendiri, kami. Ya. Tapi kalau bicara mereka, mereka itu sudah jelas kelompok yang di luar orang percaya. Itu mereka. Merekalah yang akan mengalami apa yang ditulis di dalam 2 Tesalonika 2, 4 sampai 12. Kolose 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Inilah janji Tuhan. Jadi sekali lagi, yang namanya gereja, kalau Anda benar-benar orang Kristen, kalau Yesus mengenal Anda, maka Anda tidak akan ketinggalan di dalam pengangkatan. Dan sekali lagi saya mau tekankan, tidak ada yang namanya pengangkatan parsial bagi orang Kristen. Tidak ada. Semua orang Kristen akan diangkat pada saat yang bersamaan. Haleluya. Ini yang harus kita percayai, yang harus kita pegang. Dan bagian terakhir, waktu saya sudah hampir habis.
Pertanyaannya, apakah kita siap untuk pengangkatan? Ya. Coba lihat slide yang terakhir. Ada 5 pertanyaan untuk mengevaluasi apakah kita siap untuk pengangkatan. Yang pertama dan yang paling utama adalah apakah Anda selamat? Kalau Anda ketinggalan, Anda mau ngomong apapun, ya, tidak ada waktu untuk berargumen lagi. Anda bisa tawar-menawar ketika Anda masuk ke sebuah kantor, ya, untuk mengklaim sebuah dokumen, atau Anda pergi ke toko mau membeli barang, Anda bisa tawar-menawar. Tapi kalau mau masuk surga, tidak ada tawar-menawar. Nama Anda ada nggak di kitab kehidupan? Itu saja. Apakah Anda selamat? Kalau Anda tertinggal, artinya Anda tidak percaya. Coba, ya, artinya tidak percaya. Itu saja. Jadi bukan karena Anda tertinggal, bukan karena Anda orang Kristen yang punya dosa tersembunyi yang belum diampuni oleh Tuhan. Karena yang namanya orang Kristen, dosanya sudah diampuni oleh Yesus. Jadi intinya paling gampang, kalau Anda ketinggalan, artinya Anda tidak percaya. Itu saja. Yang kedua, apakah Anda senantiasa menantikan? Dan ada mahkota yang Tuhan berikan untuk orang yang merindukan dan menanti-nantikan kedatangannya. 1 Tesalonika 5 ayat 4-6, nanti Anda baca sendiri. Yang ketiga, apakah Anda selalu melayani dan melayani dengan motivasi yang benar? Ini ayatnya Anda bisa baca nanti. Semua ayat ini Anda sudah tahu. Ya, Roma 12, jangan biarkan kerajinanmu kendor, tapi layanilah Tuhan dengan berapi-api dan lain sebagainya. Kolose 3 ayat 22-24, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 tadi sudah dibacakan, bahwa kita, ya, diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah teguh, jangan goyah, dan ketahuilah bahwa semua yang kita lakukan bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Ya, Galatia 5 ayat 13-16, hiduplah dipimpin oleh Roh, karena anak-anak Allah itu akan mengikuti tuntunan Roh Kudus dan tidak mengikuti keinginan daging. Yang keempat, apakah kita suka memberitahukan? Ya, ayat-ayat ini, Kisah Rasul 8:4, 10:36, 11:20, 15:35 menunjukkan kenapa jemaat mula-mula itu bertumbuh secara pesat, karena mereka memberitakan Injil. 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan, engkau harus selalu siap sedia untuk memberitakan kebenaran pada saat yang convenient maupun yang tidak convenient, pada saat engkau nyaman maupun tidak nyaman. Tetapi lakukanlah bagianmu. Apa yang harus kita beritakan? Yang harus kita beritakan adalah 1 Korintus 1 ayat 18, yaitu salib Kristus. Bagi dunia, bagi orang yang binasa, salib Kristus adalah kebodohan. Tetapi apa yang adalah kebodohan bagi dunia adalah hikmat Allah yang menyelamatkan. Yang kelima dan yang terakhir, apakah Anda sudah susun strategi? Maksudnya apa? Nanti Anda baca ayat-ayat ini, Lukas 12 ayat 18-21. Ini berbicara tentang keuangan, tentang resources dan sumber daya yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Apa yang Anda gunakan? Untuk apa semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda? Apakah untuk kepentingan Anda sendiri? Anda hanya menghimpun dana, menghimpun keuangan hanya untuk memperkaya diri sendiri, dan ketika diminta untuk membantu orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, pura-pura miskin, ya, tidak punya uang. Ya, tetapi ketika untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, wah, royalnya bukan main. Itu namanya orang pelit, saudara. Itu orang pelit. Orang pelit adalah orang yang boros untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dimintain tolong, ketika melihat orang yang berkebutuhan, bilang, aku gak punya, buat aku sendiri gak cukup. Ya, padahal hidupnya foya-foya, gak cukup bagaimana? 2 Timotius 1 ayat 7-13, engkau tidak diberikan roh ketakutan, tetapi engkau diberikan sound mind. Sound mind. Ya, ada satu cerita yang menarik, saudara. Ketika ada seseorang yang mau sebentar lagi dia tahu dia akan meninggal dunia, mungkin karena sakit atau apa. Dia tinggalkan satu surat.
Surat bukan surat wasiat tentang hartanya, tetapi dia kasih surat untuk anggota keluarganya karena dia tahu bahwa keluarganya belum diselamatkan. Dia tulis surat itu, dia katakan bahwa kalau engkau membaca surat ini, artinya aku sudah meninggal dunia. Dan aku mau engkau lakukan hal pertama, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dia berikan daftarnya. Yang kedua, engkau harus mengabdikan dirimu untuk pelayanan, membantu pekerjaan Tuhan. Engkau harus memakai segala talentamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tulis surat itu, saudara. Bagaimana dengan Anda dan saya? Mungkin suatu hari kita akan mengalami pengangkatan. Bagaimana dengan orang-orang yang kita tinggalkan? Rumah yang akan kita tinggalkan. Pasti kalau kita mengalami pengangkatan, orang-orang yang tidak percaya suatu hari akan bertanya-tanya kenapa rumah ini selalu kosong ya. Dan mereka akan mulai masuk ke dalam rumah kita. Dan apa yang mereka akan temukan di dalam rumah kita? Apakah hal-hal yang memuliakan nama Tuhan? Atau hal-hal yang justru menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak percaya? Ada orang yang saking ekstrimnya, dia mempersiapkan diri untuk pengangkatan. Dia tahu dia akan diangkat, tapi dia tahu ada tetangga-tetangganya yang belum percaya kepada Yesus. Maka dia stop makanan, karena dia tahu di masa kesesakan besar akan terjadi kelaparan. Dia sudah berpikir panjang, saudara. Nanti orang-orang yang tidak percaya ini yang ketinggalan pengangkatan, ketika masuk ke rumahnya, dia akan mendapatkan minimal makanan supaya bisa bertahan hidup. Sudahkah kita mempersiapkan diri sedemikian rupa, berpikir panjang? Kalau aku hari ini diangkat, apa yang orang-orang di sekitar kehidupanku temui tentang hidupku? Jangan sampai mereka berpikir bahwa, oh aku nggak tahu ternyata dia itu Kristen. Oh ternyata dia itu pengikut Yesus. Kok aku nggak pernah dengar tentang Yesus? Kok aku nggak pernah lihat cara hidupnya seperti cara hidup orang-orang Kristen yang seharusnya? Jangan sampai orang kaget dan terkejut ketika Anda mengalami pengangkatan, karena selama hidup Anda tidak menjadi kesaksian yang baik. Itu bagian dari menyusun strategi. Hiduplah dengan perspektif kekekalan. Persiapkan dirimu, bukan hanya dirimu sendiri, keluargamu, orang-orang yang ada di sekitar kehidupanmu. Persiapkan hal-hal yang dapat menjadi berkat, sekalipun Anda sudah tidak ada di dalam dunia ini. Dan orang-orang yang mengamati hidup kita, orang-orang yang akan menemukan sesuatu dari kehidupan kita, di rumah kita, itu semua yang kita tinggalkan bisa menjadi berkat bagi mereka yang akan mengalami masa kesesakan. Haleluya. Kiranya pengajaran ini boleh menguatkan kita dan meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus. Dan semakin kita mengasihi Yesus, semakin kita mau hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, hidup bagi Yesus, dan bukan hanya memikirkan keegoisan dan hawa nafsu kedagingan kita.